Pemirsa, kematian pada Lucky Cepril Saputra Namo terus memunculkan fakta baru. Prajurit TNI AD Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakange Meri NTT tersebut diduga tewas akibat penganiayaan seniornya termasuk seorang perwira. Prada Lucky dikabarkan tewas pada Rabu 6 Agustus 2025 diduga akibat dianiaya seniornya. Amarah ayah Prada Lucky memuncak saat mengetahui anaknya tewas diduga dianiaya seniornya. Dalam kasus ini 20 orang prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya seorang perwira. Perwira tersebut diduga sengaja memberi kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan kekerasan terhadap Prada Lucky. Kadis Penat TNI Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Lucky oleh seniornya berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya nyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit. Jadi cukup saya jelaskan sampai di situ ya, karena tentu kita perlu mendalami beberapa hal yang nanti akan menjadi esensi pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi bisa saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada permasalahan ini. Selain itu, Brigjen TNI Wahyu Yudayana juga menyebutkan ada korban lain selain Prada Lucky. Brigjen Wahyu menambahkan tidak menutup kemungkinan penganiayaan tersebut dilakukan lebih dari 1 hari. Di Jakarta, Rizky Ihwal, Laksana Firman Ainus melaporkan. Ya, kasus tersebut juga sampai di DPR, pemirsa, di mana Ketua DPR RI Puan Maharani minta tersangka penganiaya Prada Lucky dihukum berat. Hukuman itu agar ada efek jera dan supaya tidak lagi terjadi peristiwa serupa. Kasus kematian Prada Lucky Namo menjadi sorotan banyak pihak. Saat ini 20 orang tersangka telah diperiksa dan diamankan. Mereka diduga terlibat dalam penganiayaan Prada Lucky hingga tewas. Ketua DPR Puan Maharani mendesak para pelaku diberikan hukuman tegas dan memberikan efek jera. Ya, hal tersebut tentu saja jangan sampai terulang lagi, bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan, namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada harus dievaluasi, jangan sampai terulang lagi. Hingga kini sudah ada 20 orang prajurit TNI yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lucky Cepril Saputra Namo. Motif dari kasus ini belum diungkap lantaran masih dalam proses pemeriksaan penyidik Polisi Militer Daerah Militer 9 Udayana. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Bakamla RI berhasil menyelamatkan 8 ABK asal Indonesia yang diduga menjadi korban perdagangan orang di perairan Korea Selatan. Penyelamatan tersebut dilakukan bekerja sama dengan aparat penjaga pantai Korsel. Penyelamatan dilakukan berdasarkan keterangan dari keluarga salah satu korban CW. Dirinya curiga setelah korban memberitahunya beberapa kejanggalan yang terjadi, termasuk saat para ABK diperintahkan melakukan bongkar muat di atas laut dengan kapal lain. Aksi itu terpantau dan dihentikan oleh Angkatan Laut Korsel, sementara seluruh ABK meminta dipulangkan ke Indonesia. Pihak Bakamla pun langsung menanggapi laporan itu dan menyelamatkan para korban, pemirsa. TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, jelang perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.
Inilah sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang bersiap lepas landas menggelar latihan demo udara jelang peringatan hari ulang tahun ke-80 RI di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejumlah pesawat tempur dan aerobatik disiapkan yang nantinya akan membentuk formasi angka 80. Ada 3 jenis pesawat tempur dan 1 jenis pesawat untuk Jupiter Aerobatic Team. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke rumah Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Kedatangan Gibran selain untuk bersilaturahmi juga mengantarkan undangan peringatan HUT ke-80 RI di Istana. Inilah kita lihat Wapres Gibran menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Langsung memberi hormat dan mencium tangan. Wapres Gibran berbincang bersama dengan Tri Sutrisno sejenak, lalu dipersilakan duduk oleh Tri Sutrisno di kediamannya. Wapres juga menyalami keluarga besar dari Tri Sutrisno di rumah Tri Sutrisno. Kedatangan Gibran mengantar undangan peringatan HUT ke-80 RI sekaligus bersilaturahmi. Ya, istri Tri Sutrisno dan putra pertamanya Nora Tristiana Tri Sutrisno menyambut Wapres Gibran. Dalam pertemuan hangat itu Gibran berbincang tentang banyak hal, diantaranya mengenai pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Gibran dan Tri Sutrisno juga membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan persatuan di tengah dinamika global. Pemirsa, jelang perayaan HUT ke-80 RI, belasan ribu peserta memeriahkan Karnaval Lembah Baliem di Pegunungan Papua. Para peserta menampilkan ragam pertunjukan seperti paskibraka, perang-perangan, tarian khas daerah, hingga aksi bela diri. Belasan ribu orang dari kelompok masyarakat hingga pelajar mengikuti puncak Festival Budaya Lembah Baliem di Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Para peserta menampilkan pertunjukan seperti paskibraka, perang-perangan, tarian khas daerah, aksi bela diri, dan lainnya. Ini meramaikan karnaval. Pertunjukan dimulai ditandai dengan pemasangan kalung adat kepada kepala daerah. Dan festival ini menjadi tontonan menarik bagi warga. Kita sudah melihat pernak-pernik merah putih berkibar sepanjang kantor dan sepanjang kota Wamena. Itu menunjukkan bahwa persatuan Indonesia itu kokoh dari Sabang sampai Merauke dan tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini atau tahun ini jatuh di 80 tahun. Kegiatan ini merupakan rangkaian jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan juga sebagai penutupan Festival Lembah Budaya Baliem 2025. Putih dan berkuasa. Tarika Basaran ditarikan. Pemerintah alokasikan Rp1.333 triliun untuk program perlindungan sosial di tahun ini, pemirsa. Seperti apa lengkap dan detailnya, kami akan hadirkan informasi ini di Sindo Prime sesaat lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi taksir kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. KPK menduga kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah, separuhnya pemirsa, diselewengkan untuk jemaah haji khusus. Kisru pembagian kuota haji 2024 memasuki episode baru. KPK membuka penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agama era Joko Widodo. KPK menghitung akibat perkara ini negara dirugikan hingga Rp1 triliun lebih. Di mana dalam perkara ini
awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Masyarakat anti korupsi atau MAKI bahkan menyebut jemaah haji dikenakan pungli sebesar $5.000 atau sekitar 75 juta rupiah per jemaah. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap per jamaahnya. Jadi ada dugaan mensrea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat. Said menerima uang haram 4,5 miliar. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali juga terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji. Negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2024. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama hari Rabu. Penggeledahan terkait kasus kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama pada hari Rabu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Dalam perkara ini, KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan 2 orang lainnya bepergian ke luar negeri guna mengusut perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Tentu penggeledahan ini untuk menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara ini, di mana dalam penyidikan terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan untuk efektivitas penanganan perkaranya KPK juga sudah melakukan cegah ke luar negeri kepada 3 pihak. Yang tentu KPK berharap proses penyidikan ini bisa segera selesai supaya proses-proses penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan haji atau terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji ini bisa segera tuntas. Apa sih Mas yang dicari dari Ditjen PHU itu? Ya tentu penyidik akan mencari keterangan-keterangan dan informasi yang dibutuhkan. Membantu pekerjaan mereka. Sementara itu, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengaku tidak mengetahui adanya penggeledahan KPK di kantor Ditjen PHU Kemenak, sehingga dirinya tidak mengetahui apa yang KPK lakukan di kantor tersebut. Oke, terima kasih Pak Wamen. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus korupsi haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini.